Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar fisika saya dengan judul Pengembangan Media Simulasi Berbasis Pembelajaran Proses Oriented Guided Inquiry Learning pada materi Fluid Statis untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut adalah yang pertama, pendidik belum maksimal mengajak peserta didik berpikir mandiri dan menganalisis konsep materi, sehingga kemampuan keterampilan proses sains siswa masih dirasa kurang memenuhi. Nah, untuk meningkatkan keterampilan proses sains, diperlukan pengetahuan siswa perlu dibangun melalui pengalaman. Nah, pengalaman itu akan dirasakan siswa ketika siswa itu memegang alat, siswa melakukan praktikum, sehingga akan terekam di dalam pikiran, karena siswa melakukan secara langsung. Nah, untuk melakukan praktikum, tidak dipungkiri bahwa banyak sekolah yang masih belum memenuhi alat-alat labnya. Untuk melakukan praktikum juga membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada ketika pembelajaran secara biasa. Nah, untuk itu saya mengembangkan simulasi interaktif ini yang dapat dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa teknologi yang tepat. Di sini saya menggunakan Micromedia Flash. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengembangan media simulasi berbasis pembelajaran proses oriented guided inquiry learning pada materi Fluid Statis untuk meningkatkan keterampilan sains. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh peningkatan keterampilan sains dalam media simulasi berbasis pembelajaran proses oriented guided inquiry learning pada materi Fluid Statis. Nah, untuk rumusan masalahnya, untuk mengetahui bagaimana mengembangkan media simulasi berbasis pembelajaran POGIL pada materi Fluid Statis untuk meningkatkan keterampilan sains dan mengetahui ada tidaknya pengaruh peningkatan keterampilan proses sains dalam pengembangan media simulasi berbasis pembelajaran POGIL pada materi Fluid Statis. Nah, di sini saya menggunakan perangkat lunak Macromedia Flash. Kenapa saya menggunakan Macromedia Flash? Karena merupakan perangkat lunak yang memungkinkan guru menyusun materi ajar dengan sedikit tanpa pengetahuan bahasa pemrogram. Nah, Flash ini dipilih untuk menghasilkan animasi, bisa web, presentasi, game, dan bahkan film. Termasuk juga untuk membuat program media pembelajaran fisika yang interaktif dalam pengembangan inovasi. Dengan demikian, pembelajaran fisika dapat berlangsung lebih efektif dan lebih efisien. Kenapa saya mengambil pembelajaran inquiry? Karena model pembelajaran inquiry itu dirancang untuk melatih peserta didik melakukan proses meneliti menggunakan langkah-langkah tertentu menuju kesimpulan atau keyakinan yang didukung oleh data dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru. Perbedaan POGIL dengan guided inquiry, jika di dalam guided inquiry hanya inquiry terbimbing, di dalam POGIL ada 3 elemen, dan kalau di guided inquiry learning, guru memberikan lebih sedikit bimbingan kepada siswa. Tapi kalau di POGIL, guru memberikan lebih banyak bimbingan kepada siswa. Untuk sintak pembelajarannya, sintak dari inquiry terbimbing masuk ke dalam sintak proses oriented guided inquiry learning. Nah, untuk keterampilan proses sains, di sini saya mengambil pendapat dari Rustaman dalam Fikih 2014 bahwa keterampilan proses sains melibatkan keterampilan intelektual manual dan sosial. Keterampilan tersebut terlihat saat siswa menggunakan pikiran, keterlibatan siswa dalam penggunaan alat dan bahan, serta proses siswa ketika berinteraksi dengan sesamanya. Aspek yang akan saya amati adalah mengamati, berhipotesis, merencanakan percobaan, menganalisis, menerapkan konsep, komunikasi. Nah, teknik pengumpulan data, karena di sini saya mengamati psikometernya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah teknik non-test untuk mengetahui apakah nanti keterampilan proses sains siswa itu meningkat atau tidak. Nah, rancangan penelitiannya, metode eksperimen berbasis verifikasi, dan subjek penelitiannya, di sini saya subjek penelitian menggunakan santri saya, yaitu siswa SMA Muhammadiyah Boarding School Pleret. Nah, data dan sumber yang saya gunakan secara kualitatif, yaitu
menggunakan hasil observasi dan kajian dokumen, lalu akan saya olah menjadi kuantitatif. Hasil observasi yang saya tinjau nanti akan saya rubah ke dalam data kuantitatif menggunakan rubrik penilaian. Nah, untuk teknik uji validitas data, observasi, tes, dan kajian dokumentasi. Nah, untuk kajian dokumentasi nanti bisa digunakan pengamatan melalui video. Nah, teknik analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir. Kegiatan dari proses analisis data tersebut lain adalah mengumpulkan pengumpulan data, revisi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.